Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara Humas Menyapa. Kali ini saya Khairul Husna SHI sebagai hostnya, dan narasumber kita kali ini ialah Bapak Dekan Fakultas Syariah, yaitu Bapak Dr. Zulfikar MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tema tentang strategi Fakultas Syariah IAIN Langsa dalam melahirkan alumni yang berkompetensi. Sebelum memasuki pertanyaan yang pertama Pak, gimana nih menurut Bapak tentang fasilitas-fasilitas yang ada di syariah yang sudah disediakan oleh Fakultas Syariah? Baik, jadi tentang fasilitas ini saya kira ada dua. Yang pertama, fasilitas yang tersedia dari IAIN sendiri yang bisa dinikmati oleh semua mahasiswa baik dari syariah maupun luar syariah. Itu udah sangat luar biasa. Yang paling besar saya kira itu pertama pustaka. Pustaka kita ini baru saja terakreditasi baik ya, luar biasa, dan fasilitasnya sangat-sangat memadai dan menjadi tempat belajar bagi pustaka-pustaka yang ada di sekitar kita. Itu satu, bahkan udah banyak yang bisa dinikmati secara digital. Yang kedua adalah lab terpadu. Nah, ini yang luar biasa, disebut terpadu karena semua fakultas labnya di satu tempat. Ya. Syariah diberikan 4 lab di lab terpadu itu, dan salah satu labnya adalah yang paling aktif kita gunakan itu lab peradilan semu. Ya, lab peradilan semu karena itu menjadi andalan kita, karena syariah ini alumninya nanti secara umum adalah dipersiapkan untuk jadi hakim. Jadi mereka harus praktek bagaimana melakukan acara peradilan. Ya. Ada lab ilmu falak, ya, itu juga luar biasa. Alat yang kita miliki untuk melihat bulan, ya, itu sangat standar dan sudah berkali-kali kita gunakan, dan masyarakat juga ikut menikmati sebelum pandemi itu. Sudah memadai alatnya. Ya, luar biasa. Kemudian fasilitas yang ada di Fakultas Syariah itu kita bisa melihat itu mulai dari taman kita itu sangat asri, sejuk, ya. Dan sering sekali mahasiswa dari berbagai fakultas ya mengambil momen foto ya atau selfie di Syariah itu. Kemudian ruangannya ber-AC, ya, ada infocus. Jadi saya kira yang ada juga jaringan internetnya, alhamdulillah. Jadi saya kira udah sangat memadai lah itu. Dan ditambah satu lagi ada ruang baca. Ini beda dengan pustaka. Ruang baca, jadi mahasiswa tidak boleh meminjam buku, cuma mengambil buku di situ, membaca di ruangan itu. Ini untuk mendukung percepatan mereka terutama dalam penulisan skripsi. Jadi saya kira itu. Tapi ada mahasiswa yang ingin membuat skripsi bisa langsung saja datang ke ruang baca, nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan. Iya, betul. Ya. Lalu di Fakultas Syariah ini juga ada kantin ya Pak ya? Iya. Di bawah ada kantin, jadi itu juga untuk menunjang ya. Jadi dan kantin ini tergolong mewah kalau dibandingkan dengan kantin-kantin lainnya. Saya termasuk orang yang sering berkunjung ke kantin Fakultas Syariah khususnya. Kemudian Pak, bagaimana tentang jurusan yang ada di Fakultas Syariah dan akreditasinya? Baik, ada 4 prodi kita di sini. Prodi HES, Hukum Ekonomi Syariah, yang dulu lamanya Muamalah. Ya. Itu akreditasinya B, alhamdulillah. Kemudian ada prodi HKI. Nah, ini prodi yang luar biasa, hukum keluarga Islam. Satu-satunya prodi di IAIN Langsa yang telah memperoleh peringkat akreditasi baik sekali. Ya. Kemudian prodi HTN, hukum tata negara, dan prodi hukum pidana Islam. Jadi 4 prodi ini ketiga-tiganya akreditasi B, kecuali HKI, hukum keluarga Islam, itu sudah terakreditasi baik sekali. Jadi ada 4-4-nya udah tidak ada lagi yang C ya. Jadi sudah B, kecuali HKI itu udah peringkatnya baik sekali. Satu-satunya di IAIN Langsa, saya kira. Lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Arah alumni Fakultas Syariah ini setelah lulus Pak, selain menjadi hakim itu bisa menjadi apa saja? Oh ya, jadi banyak ya. Kita bisa melihat di profil lulusan yang ada di web fakultas ya.
atau web institut, dia juga ada di brosur-brosur promosi penerimaan mahasiswa baru. Itu ada beberapa profil, jadi artinya mereka jadi apa ke depan. Pertama tadi benar jadi hakim, baik hakim untuk urusan ekonomi syariah, pidana Islam, hukum keluarga, perceraian dan sebagainya. Yang kedua itu untuk jadi advokat, ya, advokat. Nah ini juga mungkin banyak ya yang mahasiswa kepingin jadi advokat, tapi nggak tahu dia harus kuliah di mana. Jadi sebenarnya di Fakultas Syariah untuk buat suatu proses acara di pengadilan itu advokat lah yang memandu para pihak yang bersengketa, ya. Kemudian juga untuk menjadi penyuluh terutama HKI ini, penyuluh hukum Islam, ya. Jadi penghulu di Kuaket, ya. Jadi banyak lagi. Kalau yang HES itu bisa menjadi penasihat syariah agar terutama di perbankan, agar perbankan itu menerapkan prinsip-prinsip syariah, ya. Juga jadi peneliti. Dan juga yang luar biasa ini juga sebenarnya kita ingin ilmu itu kan terus mengalir. Kita siapkan mereka juga untuk menjadi guru sebenarnya. Mengajar hukum Islam terlepas dia PNS atau tidak. Bahkan di PNS sejak 2019 kami dapat informasi dari pihak Pendis Kemenak, ya. Itu udah mulai diterima lulusan syariah untuk jadi guru agama, guru PAI, ya. Walaupun mereka tidak punya akta 4, ya. Tapi memang lewat program induksi. Jadi mereka diterima menjadi calon guru, tapi wajib 18 pertemuan dibina ikut program induksi. Yang membina itu pengawas madrasah yang ada di Kemenak, kepala sekolah, dan juga guru senior di tempat dia diangkat. Setelah itu, setelah keluar sertifikat, mereka sama seperti guru-guru lainnya yang lulusan dari FTIK ataupun FKIP. Jadi banyak sekali lapangan kerja untuk Fakultas Syariah, termasuk juga itu untuk buat kontrak legal, ya, legal kontrak itu. Jadi membuat draft hukum, ya, juga draft kanun, itu memang lahannya alumni Fakultas Syariah. Berarti Fakultas Syariah ini sangat luas sekali ruang sangat luas, ya. Karena setiap persoalan dalam hidup ini tentu ada hukumnya. Nah, apapun hukum internasional, ya. Jadi setiap jadi yang paling luas itu dalam Islam itu adalah hukum Islam, hukum dan tafsir. Jadi itu maka alumni Fakultas Syariah memiliki profil yang sangat banyak, saya kira. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin mendaftar, ayo daftar di Fakultas Syariah, ya. Karena di Fakultas Syariah ini ketika Anda lulus, jangan takut menganggur, karena ruang lingkup pekerjaannya sungguh luas sekali, ya Pak, ya. Iya, apalagi udah diterima untuk jadi guru, kan, itu luar biasa. Tidak hanya Fakultas Tarbiyah saja yang bisa menjadi guru, tapi juga Fakultas Syariah juga bisa menjadi guru. Ya. Lalu Pak, strategi Fakultas Syariah dalam melahirkan alumni yang berkompetensi itu apa saja, Pak? Ya, strateginya? Ya, strateginya saya urut dari yang paling mendasar itu sebenarnya ketika kita menetapkan visi. Jadi arah visi itu kan pandangan jauh ke depan, artinya cita-cita fakultas ini. Jadi visi kita itu sudah visinya internasional. Nah, jadi visi Fakultas Syariah itu menjadi kiblat kajian hukum Islam. Jadi menjadi kiblat sentral kajian hukum Islam dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Jadi intinya kita ingin masyarakat Asia Tenggara itu belum merasa puas mengkaji hukum Islam kalau enggak melihat ke Fakultas Syariah. Artinya kita bercita-cita di sini nanti akan muncul satu lembaga fatwa yang kaliber internasional menjadi rujukan. Jadi menjadi kiblat kajian hukum Islam dan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan karakter pendidikan rahmatan lil alamin pada tahun 2034. Ini kita jadikan cita-cita lembaga. Jadi semua akademisi Fakultas Syariah ini harus bercita-cita untuk ini. Jadi ketika kita punya cita-cita, itu akan diikuti dengan usaha. Jadi dengan cita-cita besar, ya insya Allah hasilnya akan besar. Kalau kita target misalnya 10, insya Allah 5 dapat. Tapi kalau cita-cita kita kecil, bagaimana? Kecil kali kemungkinan untuk dapat yang besar, itu satu.
dari visi ini kita jabarkan apa yang harus kita lakukan secara garis besar. Itu ada misi, ada 7 misi Fakultas Syariah. Lalu untuk menuju agar visi ini di 2034 kita menjadi kiblat kajian hukum Islam, kita buatlah RIP, rencana induk pengembangan. Rencana induk pengembangan, di situ kita bagi ada 4 milestone, 4 tahapan. 5 tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan sekarang kita sudah masuki 5 tahun kedua. Nah, jadi karena cita-citanya tinggi, anak tangganya harus jelas. Kemudian per tahunnya ada rencana kerja tahunan. Jadi secara manajerial kita menuju ke cita-cita itu. Satu, jadi itu strategi pertama, visinya harus tinggi. Nggak boleh visi tidak pede, harus sangat pede. Asal kita realistis, kita buktikan dengan tahapan manajerialnya itu. Yang kedua, itu tentang apa yang mau kita berikan ke mahasiswa itu ketika mereka jadi alumni, tentu mereka memiliki apa yang kita berikan. Isi ya, isi itulah kurikulum. Ya, kurikulum Fakultas Syariah itu keempat prodinya itu masing-masing ada distingsi, ada ciri khasnya. Kita memperkuat di distingsi itu. Nah, sehingga alumni HES jangan nanti alumni HES tapi rasa HKI. Ataupun rasanya banyak rasanya gitu kan, jadi nggak ada yang kuat. Tuh. Jadi visinya kuat, kurikulumnya, karena dari kurikulum itulah itu yang kita isi ke mahasiswa. Kemudian satu lagi penentu yang paling penting adalah dosen. Kami melihat dosen Fakultas Syariah itu sangat unggul dari segala sisi. Pertama dari kuantitasnya, ini Husna. Dari segi kuantitasnya, jumlah mahasiswa Fakultas Syariah 1.167 orang. Jumlah dosen tetapnya 50 orang. Itu kalau kita ambil persentasenya, satu dosen itu membimbing berapa orang? Itu 23,34. Itu di atas batas minimal yang ditetapkan oleh negara. Itu seharusnya satu dosen itu 30 mahasiswa. Itu kalau ilmu sosial. Atau 1:25. Tapi ini di bawah itu, artinya satu dosen membimbing nggak begitu banyak mahasiswa. Itu dari kuantitas. Jadi itu harapan kita itu menjamin keunggulan nanti alumni. Yang kedua dari kualitas. Dari 50 dosen Fakultas Syariah itu 13 orang doktor. Artinya itu kurang sedikit dari 30%. Dosen Fakultas Syariah itu udah doktor. Dan dari doktor itu ada 2 doktor dari luar negeri yang luar biasa. Ada satu Dr. Haji Awalul Zikri LCMA. Beliau dari pesantren Madrasatul Quran Langsa, S1-nya Al-Azhar Kairo Mesir, S2 sampai S3. Biasa Al-Azhar itu yang paling banyak S1, S2 udah berat lulus. Ini dia lulus sampai S3 dan lulusnya summa cum laude, luar biasa. Jadi seperti Quraisy Shihab lah itu kalau di Indonesia ya, yang memiliki peringkat itu. Jadi dari samping kuantitas, kualitas. Kemudian ada Dr. Suhaili, Muhammad Suhaili LCMA, yaitu Pak Warek kita, Warek 1. Ini juga dari Madrasatul Quran Langsa, ya, pesantren yang ternama kualitasnya. Kemudian S1-nya Mesir, S2, S3 Malaysia. Jadi itu dari kualitas. Kemudian ada lagi Syekh Muhajir, basic pesantrennya sangat tidak diragukan lagi. S1-nya Araniri, S2-nya di Australia, nggak salah saya. Dan sehari-hari memang dipakai oleh umat, beliau melakukan penyuluhan agama. Jadi kontribusi Fakultas Syariah secara real di lapangan itu di mana-mana di Kota Langsa itu penceramahnya, penyuluhnya dari syariah umumnya. Ada Dr. Awalul Zikri LCMA, Syekh Muhajir, ada di sini Ustadz Firdaus, ya, banyak sekali, ya, Ustadz Dr. Zulkarnain MA, Dr. Zulkarnaini MA, ya, banyak sekali. Dr. Muklis itu yang wadek kita, wadek baru itu. Jadi semua ini adalah penyuluh umat, ya. Jadi kalau belajar ke Fakultas Syariah akan dapat ini kita 13 doktor di sini, ya. 30% kurang sedikit dari jumlah total mahasiswa. Lalu strategi berikutnya kita punya pusat studi. Nah, ini untuk memberi nilai plus. Kalau tadi
mahasiswa di kelas hanya belajar lewat kurikulum yang udah kita desain, tapi di luar itu harus ada kemampuan plus, keterampilan lebih. Kita ada sekitar 7 pusat studi di sini. Ada pusat studi peradilan semu. Ini mahasiswa dibawa ke lab ini untuk mempraktekkan perkara peradilan, bagaimana menjadi hakim, bagaimana menjadi panitera, bagaimana semuanya itu membuat berita acara di peradilan dan sebagainya. Jadi beracara. Jadi ada pusat studi ini penunjang yang luar biasa. Ada pusat studi ilmu falak tadi. Nah, itu ada pusat studinya, ada penanggung jawabnya, ada labnya lagi. Lab fisiknya ada, lembaganya ada, pengelolanya juga ada. Nah, dan itu menjadi andalan kita, dan bahkan kita ke depan rencana termasuk ingin mengembangkan prodi ilmu falak di sini. Kemudian ada pusat studi kitab kuning dan fatwa, itu menjadi andalan kita juga. Karena berfatwa itu kalau nggak paham kitab kuning, nggak bisa baca kitab turas, ya, kitab-kitab Arab yang induk, nggak ada baris, itu nggak mungkin. Ada pusat studi putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu dilakukan studi. Jadi dilihat dasar hukumnya, logika hukum. Jadi mahasiswa agar itu terampil. Satu lagi andalan kita di Fakultas Syariah ada 3 UKM Fakultas Unit Kegiatan Mahasiswa. Pertama, relawan bahasa internasional. Ada sejumlah mahasiswa kita bentuk untuk mereka terus mempraktekkan bahasa Arab dan Inggris terutama, menulari yang lain. Dan dari relawan ini udah terlahir 2 orang lulusan dari mahasiswa yang aktif di relawan ini, menulis skripsi pakai bahasa Inggris, sidangnya pakai bahasa Inggris, dan menjadi lulusan terbaik Fakultas Syariah. Ada Ahlul Badri, nggak lama lulus di PNS di Mahkamah Agung ya, sebagai analis perkara peradilan, luar biasa. Sekarang sedang ambil S2 dan terus dia prestasinya bagus. Ada satu lagi Vina itu, ya Vina juga dia unggul, selalu menjadi MC dalam berbahasa Inggris ya. Kemudian skripsinya berbahasa Inggris, sidang bahasa Inggris, dan juga cum laude. Jadi jelas relawan bahasa internasional ini sudah menghasilkan. Yang belakangan ini Yasin lagi, yang baru saja jadi, ya, Duta Baca Perpustakaan, ya, baru saja yudisium itu kan, itu terbaik di Fakultas Syariah, nilai yudisium terbaik. Dan saya kira nanti di waktu wisuda bisa jadi nilai dia tertinggi itu 3,84. Nah, dan juga dia adalah mantan ketua relawan bahasa internasional. Artinya kita bentuk UKM ini nggak sia-sia ya, ada hasilnya. Ada KPS, Komunitas Peradilan Semu, itu juga udah pernah juara 2 tingkat regional di Sumatera dalam lomba Mudkut itu ya, praktek peradilan, juara 2 se-Sumatera ya. Jadi luar biasa. Ada satu lagi Kasih, juga selalu ada kegiatan internasionalnya mereka. Jadi tambah lagi pembinaan Ormawa itu sangat alhamdulillah efektif. Ada 2 aktivis kita ini di Ormawa, ada Reza, Muhammad Reza, menjadi presiden Asosiasi Mahasiswa HPI se-Indonesia, yang insya Allah dilantik tanggal 21 Maret ini. Jadi tokoh-tokoh nasional akan datang kemari, termasuk untuk memberikan sebagai narasumber dialog publik. Ini perlu kita sukseskan tanggal 21, dan Reza itu akan dilantik dengan anggotanya menjadi pengurus Asosiasi Mahasiswa HPI se-Indonesia, dan dia presidennya. Artinya pembinaan Ormawa berhasil ya. Ada lagi Siska, itu juga jadi ketua DPW Sumatera lah, bagian 1 kalau nggak salah, di Asosiasi Mahasiswa HES. Jadi saya kira itu andalan kita untuk strategi kita untuk menghasilkan lulusan yang terbaik. Dosennya cukup, makanya kalau di Syariah itu tidak ngebet untuk buka prodi baru. Kita memperkuat yang udah ada. Ketika cukup syaratnya kita baru, makanya kita baru proyeksi membuka prodi baru ini tahun depan. Kita nggak buru-buru, kita ingin perkuat, bertanggung jawab terhadap prodi yang udah ada. Jadi saya kira itu. Saya rasa berarti lengkap sekali langkah-langkah Fakultas Syariah dalam memajukan fakultas, serta lembaga dan alumni yang ada ya Pak ya. Sangat komplit sekali. Adakah langkah fasya lain Pak yang mungkin ingin Bapak katakan? Langkah yang lainnya
yang kita lakukan di sini, di samping yang udah kita sebut tadi, adalah ini kita lagi-lagi ini untuk memperkuat manajerial. Mulai tahun ini hasil raker Fakultas Syariah Puasa menetapkan itu ada target capaian kinerja dan prestasi. Nah, ini supaya kita dipacu oleh target itu dan kita bikin kalender kegiatan tahunan Fakultas Syariah. Tidak selama ini kan yang ada kalender akademik aja, kapan wisuda itu pun yang rutin. Ini kita tahu ini di bulan 2 ini apa aja kegiatan kita. Untuk target, jadi setelah ada target capaian muncul program kerja, rencana kerja tahunan. Misalnya target kita tahun ini karena kita ini berada di milestone kedua, 5 tahun kedua, ya, menggunakan Rensra kedua, yang judul Rensra itu kita rekognisi internasional ini Asia Tenggara. Kita targetkan sejumlah dosen kita itu harus menjadi narasumber tingkat internasional. Kalau tahun kemarin itu baru saya jadi narasumber lewat webinar, jadi narasumber internasional yang diadakan oleh Kapital nama lembaga keuangan di Jakarta. Saya adalah narasumber dalam bahasa Arab. Yang lainnya ada yang bahasa Arab, bahasa Inggris. Kali ini kita targetkan ada minimal 10 dosen Fakultas Syariah menjadi narasumber tingkat internasional. Dan yang paling dekat waktunya ini nanti tanggal 22 kita utus 2 dosen kita, yang tadi dosen terbaik kita, Dr. Haji Awalul Zikri LCMA, menjadi narasumber dalam bahasa Arab. Satu lagi Bapak Suhaili LCMA, Dr. Suhaili LCMA, narasumber dalam bahasa Inggris dalam kegiatan seminar internasional yang diadakan oleh Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia. Ini diadakan di Banda Aceh, yang semula di Takengon tapi di cancel, diadakan di Banda Aceh tanggal 22 ini. Acara Forum Dekan 21 sampai 25, di 22 itu ada seminar internasional. Kita dari Langsa, dari Fakultas Syariah mengirim 2 narasumber. Kami minta 2 narasumber, setelah itu nanti kita gilir. Jadi ini apa kaitannya dengan kemampuan lulusan? Mahasiswa kita lebih percaya, hebat dosen kita. Ketika mahasiswa percaya dosennya mampu, itu udah ibarat gelas, kita mau isi air, dia udah terbuka gelasnya. Tapi kalau dia menganggap dosennya ini nggak mampu, lemah, itu ibarat gelas tertutup, kita tuang air sebanyak apapun tidak masuk. Jadi ini di antara kiat-kiat kita untuk melahirkan alumni yang berkualitas. Satu lagi tentang bahasa tadi, kita ingin tidak mau hanya selama ini yang udah berhasil komunitas bahasa internasional tadi, relawan bahasa internasional. Kita ingin menular ke semuanya. Tahun ini kita akan buat ya bulan berbahasa Arab dan Inggris. Nanti kita buat 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan komunitas yang ada di Fakultas Syariah ini, Sivitas Akademika, dosennya, tendiknya, mahasiswanya, itu kita himbau, memang nggak ke tingkat wajib ya, himbau terus berbahasa Arab selama 2 atau 3 bulan. Ini mungkin seharusnya di bulan 3 ini udah mulai, tapi kendala masih ada administrasi yang perlu diselesaikan. Nanti 3 bulan berbahasa Inggris, 3 bulan berbahasa Arab. Ini dalam rangka karena bahasa itu menjadi ilmu alat ya, ilmu alat supaya mahasiswa nggak asing lagi dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga mereka tidak hanya bisa membaca referensi hukum Islam dalam bahasa Indonesia. Jadi itu saya kira di samping sejumlah program lainnya. Sebelum kita menutup acara Humas Menyapa kali ini, Pak, apakah ada yang ingin Bapak katakan untuk mahasiswa baru untuk jangan segan-segan memilih Fakultas Syariah sebagai pilihan kuliah di IAIN Langsa? Ya, baik. Jadi anak-anak kami, para siswa maupun santri yang ada di sekolah maupun pesantren, kami mengundang mari memilih Fakultas Syariah sebagai lembaga untuk melanjutkan studi. Nggak perlu ragu dari sisi dosennya tadi. Ada yang dari basic pesantren, Dr. Haji Awalul Zikri LCMA, dia mudir pimpinan pesantren Darul Faqih, ya. Lulusan Mesir, semua cum laude, ada saya muhajir. Jadi kalau kepingin yang ada nuansa dayahnya juga ada banyak di sini. Nuansa Timur Tengahnya ada, banyak rasa yang bisa didapati di sini. Jangan ragu, fasilitasnya tadi alhamdulillah mencukupi. Tamannya asri, bisa rileks setelah kuliah itu bisa ke taman, bisa ke kantin. Jadi saya kira jangan ragu, mari kuliah di Fakultas Syariah.
mari bergabung di Fakultas Syariah. Untuk adik-adik yang sekolahnya sudah mendaftar di PDSS, silahkan mendaftarkan diri Anda ke IAIN Langsa melalui jalur SPAN PTKIN, yaitu pendaftarannya pada tanggal 4 sampai dengan 31 Maret 2022. Informasi lebih lanjut di www.span-ptkin.ac.id atau di www.pmb.iainlangsa.ac.id. Saya Herusna SHI, mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas. Ya.